Bapak Ibu Saudara yang diberkati dalam Tuhan. Kita berjumpa lagi dalam renungan malam di hari Senin tanggal 28 Februari tahun 2022. Senantiasa kita syukuri bahwa karena kebaikan Tuhan kita boleh ada hingga pada saat ini. Dan kita mau merenungkan firman Tuhan. Namun sebelum itu mari kita berdoa. Bapa, kami telah siap untuk merenungkan firman-Mu, berkati kuasai kami supaya kami dapat mengerti, memahami, bahkan dapat melakukan kehendak Tuhan dalam kehidupan kami. Kami telah siap, berfirman-lah ya Bapa, demi Kristus Yesus, Tuhan dan Juru Selamat, kami berdoa. Amin. Bacaan Alkitab kita yaitu dari surat 2 Korintus pasal 4 ayat yang ke-10 hingga ayatnya yang ke-15. 2 Korintus pasal 4 ayat 10 hingga ayat yang ke-15. Firman Tuhan. Kami senantiasa membawa kematian Yesus dalam tubuh kami supaya kehidupan Yesus juga menjadi nyata di dalam tubuh kami. Sebab kami yang masih hidup ini terus-menerus diserahkan kepada maut karena Yesus, supaya juga hidup Yesus menjadi nyata di dalam tubuh kami yang fana ini. Maka demikianlah maut giat di dalam diri kami dan hidup giat di dalam kamu. Namun karena kami memiliki roh iman yang sama, seperti ada tertulis, aku percaya, sebab itu aku berkata-kata. Maka kami juga percaya, dan sebab itu kami juga berkata-kata. Karena kami tahu bahwa Ia yang telah membangkitkan Tuhan Yesus akan membangkitkan kami juga bersama-sama dengan Yesus, dan Ia akan menghadapkan kami bersama-sama dengan kamu kepada dirinya. Sebab semuanya itu terjadi oleh karena kamu, supaya kasih karunia yang semakin besar berhubung dengan semakin banyaknya orang yang menjadi percaya, menyebabkan semakin melimpahnya ucapan syukur bagi kemuliaan Allah. Demikianlah pembacaan Alkitab, terpujilah Kristus, haleluya. Shalom Bapak Ibu Saudara yang diberkati Tuhan. Tema perenungan kita di malam ini yaitu memaknai kematian dan kehidupan Kristus. Memaknai kematian dan kehidupan Kristus. Bapak Ibu Saudara, dalam kita mengartikan sesuatu mungkin lebih mudah daripada kita memaknainya. Mengartikan dan memaknai itu adalah hal yang berbeda. Kalau kita mengartikan, kita bisa saja mengartikan sesuatu, tetapi dapat kita lupakan ataupun hanya sekedar mengartikan saja, tidak memiliki bagian penting di dalam kehidupan kita. Tetapi jikalau kita memaknai, maka pastilah kalau kita memaknai, pasti kita pun juga mengerti. Bahkan kita dapat benar-benar mau untuk melihat apa sebenarnya arti dari setiap hal yang terjadi, bahkan dari setiap hal yang kita lihat, sehingga memang kita mengambil makna dari hal-hal yang kita dapatkan tersebut. Nah, Bapak Ibu Saudara, Rasul Paulus pun berkata bahwa Ia akan membawa kematian Yesus ke dalam dirinya sehingga kehidupannya menjadi nyata dalam dirinya. Nah, apakah Rasul Paulus sedang mengartikan atau sedang memaknai kematian dan kehidupan Tuhan Yesus? Rasul Paulus tahu pasti bahwa kematian Tuhan Yesus memberikan pengampunan dan penebusan dosa serta keselamatan bagi dunia. Inilah bentuk nyata kasih Allah di dalam Yesus Kristus bagi semua orang yang percaya kepadanya, sehingga manusia tidak lagi mengalami kematian kekal, melainkan hidup yang kekal bersama dengan Tuhan. Jika kematian Yesus mengandung makna yang mendalam bagi kehidupan manusia, maka sudah seharusnya kehidupan Tuhan Yesus pun mengandung makna yang mendalam bagi kehidupan manusia seutuhnya, yaitu bagi kehidupan saya dan juga bagi kehidupan Bapak Ibu dan Saudara. Apakah kita telah memaknai kematian dan kebangkitan Tuhan Yesus itu sebagai anugerah yang begitu luar biasa?
Jikalau kita sudah memaknainya, maka pasti dalam kehidupan kita mau senantiasa melakukan yang terbaik. Karena kita tahu pengorbanan Tuhan sungguh luar biasa, maka kita pun juga harus berkorban dan bersyukur, berterima kasih atas pengorbanan Tuhan Yesus itu melalui setiap hal baik yang kita lakukan bagi diri kita, sesama kita, dan tentunya bagi Tuhan. Nah, satu bentuk keteladanan hidup yang Tuhan Yesus lakukan, khususnya di tengah penderitaan dan kematiannya, itu tampak dalam ketaatan dan kesetiaan. Ia melakukannya untuk kepentingan manusia. Ayatnya yang ke-15 mengatakan seperti itu. Dengan penuh kasih, Tuhan tetap melaksanakan kehendak Bapanya atau manusia dan dunia ini, agar setiap orang yang percaya kepadanya tidak binasa. Yohanes 3 ayat 16. Maka marilah kita merenungkan hal tersebut. Dan pertanyaannya, sudahkah hidup dan kematian Kristus kita maknai secara mendalam dalam hidup ini, sehingga kita pun akan dimampukan untuk berkata seperti Rasul Paulus katakan, yaitu dalam Filipi 1 ayat 21-22. Bagiku hidup adalah Kristus. Jika aku harus hidup di dunia ini, itu berarti bagiku bekerja memberi buah. Jadi mana yang aku harus pilih? Sekalipun Rasul Paulus diperhadapkan pada pilihan, dia tetap berpijak pada prinsip hidupnya, yaitu hidup dan kehidupannya berasal dari Kristus. Karena itu, Rasul Paulus hanya mau hidup di dalam dan hanya untuk Kristus saja. Dan bersediakah kita selaku umat Tuhan, selaku gereja Tuhan di dunia ini, untuk dapat memaknai kehidupan maupun kematian Kristus secara mendalam di setiap pelayanan, kesaksian, serta persekutuan, kapanpun dan dimanapun. Bahkan pada saat ini, kita sebentar lagi akan memasuki minggu-minggu Prapaskah. Mari senantiasa kita lakukan yang terbaik untuk kemuliaan akan nama Tuhan. Kita maknai pengorbanan Tuhan, bagaimana pengorbanan di dalam kehidupannya, bahkan di dalam kematiannya, untuk menebus setiap dosa-dosa dan juga kesalahan kita. Semangatlah untuk menjalani hari-hari ini. Tetaplah renungkan bagaimana kehidupan kita selama ini. Apakah kita sudah senantiasa memaknai kematian dan juga kehidupan Tuhan Yesus dalam kehidupan kita. Dan setialah untuk berusaha melakukan yang terbaik demi kemuliaan akan nama Tuhan. Amin untuk firman-Nya di malam ini. Bapak, Ibu, dan Saudara, mari kita berdoa. Ya Bapa, terima kasih untuk setiap karya-Mu dalam kehidupan kami. Kami bersyukur untuk setiap kebangkitan bahkan kematian-Mu untuk menyelamatkan kehidupan kami. Terima kasih ya Bapa, terima kasih. Kami memohon kiranya Engkau memampukan kami untuk meneladani hidup dan kematian-Mu bagi kepentingan setiap kami. Baik itu bagi kehidupan pribadi kami, bahkan kehidupan kami dalam bersosial, dalam berkeluarga, dalam pekerjaan, pendidikan, dan lain-lain sebagainya. Mampukan kami ya Bapa, supaya kami boleh senantiasa menjadi pribadi-pribadi yang takut akan Tuhan dan juga mengutamakan Tuhan di dalam kehidupan kami, menjadi pilihan kami yang paling pertama. Terima kasih Tuhan, malam telah menjadi bagian dalam kehidupan kami. Kami bersyukur bahwa Tuhan tadi telah menuntun kami dari pagi, siang, sore hingga malam, dan kami mau beristirahat saat ini. Tolong Tuhan, supaya kami dapat beristirahat dengan nyenyak dan dapat kembali beraktivitas seperti sedia kalanya di hari esok. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Ini kami, ini syukur kami. Demi Kristus Yesus, Tuhan yang Juru Selamat, kami telah berdoa. Amin. Bapak, Ibu, Saudara, demikianlah renungan kita di malam hari ini. Selamat beristirahat. Tuhan Yesus senantiasa memberkati kita sekalian, dan juga sampai jumpa di renungan selanjutnya.